Hai teman-teman, ketemu lagi di video aku, Lia Nova. Di video ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana profesi sebagai agen asuransi. Jadi teman-teman, sesuai dengan judulnya ya, jangan jadi agen asuransi kalau kamu tidak memiliki sifat yang seperti ini. Nah, banyak orang yang tidak mengetahui profesi sebagai agen asuransi itu mungkin sebagian besar orang menganggap sebelah mata. Nah, namun kalau kita bisa melihat lebih luas lagi, pekerjaan sebagai agen asuransi adalah sebuah profesionalisme. Jadi sebuah profesi yang sangat mulia. Nah, awalnya memang waktu cerita aku pertama kali jadi agen asuransi, tujuannya memang murni hanya supaya dapat income tambahan. Karena pada saat itu aku memutuskan untuk membuat asuransi dengan teman aku. Nah, kemudian aku berpikir bagaimana ya supaya asuransi yang aku miliki ini itu tidak dibayar dengan gaji aku. Pada saat itu kan aku bekerja ya. Nah, jadi aku mau deh jadi agen juga gitu supaya ada income tambahan dan pengeluaran aku tidak berkurang untuk membayar asuransi ini. Nah, singkat cerita, setelah menjalani sebagai agen asuransi, pada saat itu kebetulan ya bulan kedua aku jadi agen asuransi itu aku sudah punya nasabah, dan kemudian nasabah aku itu cepat banget klaimnya nih teman-teman ya. Jadi 1 bulan lewat berapa hari gitu ya, bahkan pada saat itu dia punya manfaat kartu kesehatan yang kartunya saja masih di kantor, itu belum aku jemput ya. Itu dia sudah klaim gitu. Pada saat itu memang dia sakitnya DBD dan memang sudah ngedrop banget, jadi kita harus opname pada saat itu. Nah, jadi pada saat itu kan aku masih agent baru ya, masih agen asuransi baru nih ceritanya. Nah, aku tuh langsung ada yang klaim gini kan bingung nih teman-teman, ini gimana ya, beneran nggak ya? Jadi awalnya kan hanya sekedar mencari tambahan income. Nah, ketika aku mengurus klaim pada saat itu, kebetulan karena aku tipe yang senang belajar ya, itu banyak training. Jadi pada saat di opname di rumah sakit itu, kebetulan kantor pusat untuk tempat training itu di sebelahan dengan rumah sakit yang dia tempati. Jadi pada saat itu aku tuh rajin banget untuk belajar di kantor pusat ya, buat belajar terus menguasain untuk mendalami produk. Nah, jadi pada saat itu singkat cerita dia mau pulang dari rumah sakit ya, padahal waktu itu posisinya malam. Syukurnya pada saat itu aku masih di kantor, jadi masih di sebelah rumah sakit. Aku masih di kantor, kemudian dia minta gimana, tolong dong keluarin aku dari rumah sakit ya, seperti itu. Nah, jujur ya teman-teman, pada saat itu aku tuh sangat takut gitu, sangat khawatir gini, gimana ya kok beneran nggak ya nanti dibayar gitu. Secara rumah sakit yang ditempatin itu adalah rumah sakit termahal yang ada di kota itu. Jadi singkat cerita aku datang nih ke resep kasir ya, kasir. Pada saat itu aku bawa surat rekomendasi dari perawat, jadi aku tinggal bawa aja ke kasir. Nah, ternyata ya luar biasa nih teman-teman ya. Pada waktu itu aku ingat banget bilnya adalah 10,4 juta ya, 10,4 juta. Jadi total itu sebenarnya 10,5. Ada 92.000 yang tidak di cover karena itu adalah sejenis vitamin. Nah, jadi yang di cover oleh asuransi itu adalah 10,4 juta. Jadi pada saat itu menerima bill 10,4 juta dan hanya bermodalkan tanda tangan saja, itu gimana ya rasanya teman-teman? Luar biasa banget gitu. Jadi aku merasa wow, pekerjaanku nih bermanfaat banget ya bagi orangnya. Jadi pada saat itu aku tuh masih di kasir, belum kebetulan tuh di lantai bawah ya, aku belum naik ke atas ke kamar nasabah aku ini. Aku langsung fotoin aja billnya, ini selamat ya kamu di cover sama asuransi, semoga kamu sehat-sehat aja. Jadi ini ada yang bayar nih 92.000. Nah, jadi gimana ya, rasanya happy banget gitu, happy banget. Kenapa? Karena pada saat si pasien menerima bill tersebut, bahkan dia tidak mengeluarkan uang ya, hanya 92.000 dari 10,4 juta, itu dia merasa sangat sangat bersyukur. Terima kasih ya Lia, untung saja pada saat itu kamu sedikit memaksa aku untuk segera masuk asuransi. Jadi pada saat itu kan dia sempat menunda ya,
menunda karena itu posisi pertengahan gitu kalau nggak salah ya, pertengahan bulan atau gimana. Dia mintanya di awal tahun kayak gitu. Cuman akhir tahun, dia mintanya di awal tahun. Cuman aku ngomong gini, kalau uangnya sudah ada sekarang itu jangan ditunda lagi kecuali uangnya tidak ada gitu. Nah, uangnya ada nggak? Jadi ada uang yang memang tidak dipakai, udah masukin aja gitu. Kalau asuransi ini konsepnya adalah resiko kita tidak ada yang tahu. Jadi ketika kita ada rezekinya jangan ditunda lagi, karena semakin menunda ya semakin kita tidak terproteksi. Jadi semakin cepat semakin bagus karena kita semakin cepat terproteksinya, seperti itu. Jadi alhasil dia ngucapin terima kasih banget ya pada saat itu, karena kalau tidak masuk asuransi ini 10 juta itu uang yang luar biasa ya bagi kita yang masih bekerja seperti biasa gitu ya. Nah, jadi di situ aku merasa seperti kayak terbang gitu loh teman-teman. Jadi merasa seperti wow, aku tuh berguna banget ya bagi teman aku gitu. Jadi alangkah bahagianya gitu ketika kita bisa membantu teman kita. Jadi pada saat dia sakit, kita tidak hanya datang dengan ucapan GWS ya, atau kita datang dengan jeruk atau roti, tapi kita datang dengan mengurusin keseluruhan biaya rumah sakitnya. Jadi artinya teman-teman, pekerjaan sebagai agen asuransi ini awalnya memang dikarenakan butuh penghasilan tambahan ya. Kita tidak pungkiri bahwasanya memang kita perlu yang namanya income tambahan. Namun pekerjaan sebagai agen asuransi ini adalah pekerjaan yang punya value lebih gitu, punya nilai tambah yang luar biasa dahsyat. Kita seperti malaikat tak bersayap. Jadi bayangin teman-teman, kita punya perencanaan buat keluarga-keluarga yang sayang dengan mungkin anak istrinya. Nah, kita bisa membuat perencanaan ahli waris gitu ya, supaya tidak terjadinya atau mengurangi potensi konflik waris contoh. Atau kita bisa membuat perlindungan ketika terjadi risiko kesehatan, itu keluarga ini tidak perlu lagi memikirkan biaya. Jadi pekerjaan yang punya value lebih. Makanya saya memutuskan untuk bisa serius di bisnis asuransi, meskipun background saya sebenarnya adalah S2 Magister Pendidikan Kimia ya. Tapi lebih menonjolnya di bagian insurance. Karena apa? Karena pekerjaan yang sangat memiliki value lebih. Jadi lebih, kalau sekarang tuh lebih seperti panggilan hati kemanusiaan, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya modal jadi agen asuransi adalah modal punya hati jiwa menolong. Jadi sebenarnya kalau aku pribadi ya melihat pekerjaan agen asuransi ini, intinya bukan kita jago ngomong. Kalau untuk masalah ngomong nih ya teman-teman, itu sebenarnya pintar-pintar karena jam terbang. Nah, kalau kita sudah sering sekali edukasi gitu ya, di lapangan juga sudah banyak di lapangan juga sudah banyak mendapat atau mengurusin beberapa klaim, beberapa kasus seperti itu lebih tajam ya. Jadi cara kita berbicara juga, tatapan mata, body language-nya itu lebih meyakinkan gitu. Jadi modal buat jadi agen asuransi, kita harus punya jiwa tolong menolong ya, jiwa menolong, kemudian kita bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Jadi itu aja nih teman-teman, 3 ya. Yang pertama jiwa menolong, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, bukan pintar ngomong. Kalau pintar ngomong teman-teman, itu pinter-pinternya karena jam terbang, seperti itu. Yang penting kita punya 3 ini. Kalau kita punya 3 ini, maka kita akan jadi agen asuransi yang profesional, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang pengen nanya-nanya, silakan kasih pertanyaan di bawah. Kemudian jangan lupa dukung channel ini dengan tekan subscribe-nya, lalu kasih jempolnya. Sampai ketemu di video aku berikutnya ya. Bye-bye.